Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawi nafsi zakiyah. Ma ba'du. Puja dan puji hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, pada siang hari ini saya akan membahas teori tentang motivasi. Nah, motivasi merupakan suatu dorongan atau juga alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk dapat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi ini juga dapat didefinisikan ialah sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau juga semangat di dalam diri seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu. Motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri maupun juga dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang dapat atau bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih antusias. Banyak pendapat menurut para ahli tentang motivasi. Yang pertama, menurut Weiner, pengertian motivasi merupakan suatu kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk dapat bertindak, mendorong individu bisa mencapai tujuan tertentu, serta juga membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, lalu yang kedua ada menurut Uno. Menurut Uno, dia bilang pengertian motivasi merupakan suatu dorongan internal serta juga eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya sesuatu hasrat serta minat. Dorongan juga kebutuhan, harapan juga cita-cita, penghargaan dan juga penghormatan. Lalu ada menurut J.R. Terry. Pengertian motivasi menurut J.R. Terry merupakan sebuah keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan segala bentuk tindakan. Nah, lalu selanjutnya ada macam-macam teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu dari Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkan dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Isinya apa aja kebutuhan fisiologis itu? Seperti rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis. Lalu yang kedua, kebutuhan rasa aman. Merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Merasa aman, hidup kita merasa aman, terhindar dari mara bahaya. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Nah, setiap manusia itu pasti membutuhkan cinta dan membutuhkan rasa memiliki. Lalu kebutuhan akan penghargaan seperti berprestasi dan berkompetensi. Jika seseorang berprestasi atau berkompetensi, kita harus memberikan penghargaan kepadanya agar dia menjadi semakin giat belajar, semakin giat bekerja, semakin giat untuk mencapai suatu hal yang dia inginkan, karena merasa mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu meliputi mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Mengetahui ilmu, memahami suatu pelajaran, ilmu, atau menjelajahi apapun yang bisa dijelajahi. Lalu yang selanjutnya, teori motivasi Herzberg. Teori 2 faktor. Menurutnya,
ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu ialah yang pertama, faktor higiene. Memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, faktor motivator. Memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah achievement atau pencapaian, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada teori motivasi Douglas McGregor. Nah, teori ini merupakan pandangan tradisional di mana melihat perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan yang telah membudaya. Nah, pada dasarnya teori ini melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif merupakan pengandaian bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasinya masing-masing. Teori ini beranggapan bahwa pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan mungkin akan menghindari pekerjaan. Hal ini tertanam kuat dalam setiap diri individu. Nah, setiap manusia kalau ngikutin hawa nafsu juga pasti ngerasa males. Pengennya diem, duduk, santai, dapat uang. Tapi kan nggak begitu. Lalu yang selanjutnya teori Y. Merupakan kebalikan dari teori yang sebelumnya. Merupakan cara pandang manusia yang lebih modern. Melihat manusia dari sisi positif. Teori ini beranggapan bahwa manusia sebagai anggota organisasi yang pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama, halnya seperti bermain, istirahat. Lalu selanjutnya ada teori motivasi Clayton Alderfer atau teori ERG biasa disebutnya. Teori ini mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan berdasarkan eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Nah, teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang selanjutnya ada teori Fromm, teori harapan. Teori dari Fromm tahun 1964 tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen. Komponen yang pertama, ekspektasi atau harapan, keberhasilan pada suatu tugas. Nah, komponen yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Yang terakhir, valensi, yaitu respon terhadap outcome, seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Contohnya seperti ini. Seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, karena dia sudah rajin membaca buku. Jadi tanpa disuruh pun dia akan membacanya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan atau
dorongan dari luar. Contohnya seperti seseorang itu belajar karena tahu besok pagi akan ada ujian, dengan harapan untuk mendapatkan nilai yang baik dan dipuji oleh orang tua, temannya. Jadi, yang penting bukan karena belajarnya ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapatkan rahasia. Mungkin cukup sekian teori motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.